Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Ustaz, maaf ke mute. Maaf Ustaz. Pak Amin, maaf. Bapak Ibu sekalian, pagi ini hari Jumat ini kita akan meneruskan sedikit lagi tentang pembahasan isim fa'il. Sebenarnya kata sifat itu banyak. Di antaranya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha bismil fa'il, ada yang dinamakan mubalaghatu ismil fa'il, ada yang dinamakan ismu tafdil, dan lain-lain. Nah, tapi karena waktunya juga sangat terbatas kita, pertemuan-pertemuannya terbatas, dan program ini segera akan berakhir pada 16 kalau nggak salah bulan ini. Paling sekitar 5 sampai dengan 6 kali pertemuan sudah maksimal itu sudah berakhir. Maka nggak seluruhnya kata sifat ini kita angkat, karena kita akan segera nantinya memasuki al-hal. Sebab yang menjadi persoalan itu, yang menjadi titik bahasan sebenarnya halnya itu. Tapi kan karena hal itu bahan bakunya dari kata sifat, tidak mungkin kita menerobos ke dalam hal, sementara bahan bakunya belum ngumpul, kira-kira itulah. Kata sifatnya itu belum kita pelajari. Mungkin sudah, cuma mengendap jauh di dalam memorinya, maka kita korek-korek lagi nih supaya muncul. Ismul fa'il itu seperti itu bentuknya. Sehari-hari sering kita dengar contoh-contohnya, cuma nggak menyadari mungkin secara dari segi keilmuan, morfologi, yaitu ilmu tentang derivasi kata, yakni sorof, bahwa itu adalah isim fa'il. Nah, maka kita kenalkan. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini poin yang terakhir yang kita bahas kemarin, yaitu isim fa'il pada posisi sebagai hal atau menerangkan keadaan. Seperti ra'aitu Muhammadan katiban darsahu. Yang kita tuju pada masalah ini, pada poin ini maksudnya, adalah kata katiban, di situ isim fa'il. Dan kedudukannya sebagai hal. Supaya diingat kembali bahwa katiban ini menjadi hal karena menerangkan keadaan kata sebelumnya dan harus ma'rifah kata sebelumnya, yaitu Muhammadan. Nah, kata Muhammadan ini karena dia yang memiliki keadaan dan kita sedang menerangkan keadaan diri si Muhammad. Kata Muhammad ini dalam istilah tata bahasa, contoh ini maksudnya, dinamakan sahibul hal. Pokoknya setiap kali ada hal, ada kata yang menjadi hal jabatannya, harus ada sahibul hal. Mau tidak mau. Itu komponen pokok. Kalau ujuk-ujuk menyebut hal, lalu orang tanya sahibul halnya mana? Kita nggak tahu atau nggak tercantum di situ, maka pernyataan kita bahwa ini hal salah. Setiap hal harus ada sahibul hal. Dan sahibul halnya harus ma'rifah. Tidak boleh tidak ma'rifah. Pada contoh ini kata Muhammadan, dia ma'rifah. Walaupun tidak ada identitas alif lamnya, tapi kan dia isim alam. Isim alam itu selalu ma'rifah, yaitu nama. Nama bukan saja manusia, tapi nama semua nama. Di jagat raya, semesta raya ini, semua nama adalah ma'rifah. Terlepas dia punya alif lam atau enggak ada persoalan. Selama dia memang nama, dia ma'rifah.
Dan ma'rifah itu harus menjadi sahibul hal ketika halnya ada. Kata yang menjadi sahibul hal harus ma'rifah, itu intinya. Sedang halnya harus nakirah. Maka tidak boleh katiban ini dikasih alif lam. Nggak boleh. Sekali kita menyebutnya mengangkat alif lam, menempelkan alif lam pada katiban, lalu dibaca al-katiba, tanwinnya hilang, karena alif lam sudah masuk, maka al-katiba pada contoh ini bukan lagi hal namanya, tapi na'at atau sifat. Dan kita tahu bahwa kata sifat itu, maksud saya na'at itu harus sesuai dengan man'utnya. Sesuai apanya? Sesuai dalam hal nakirah, ma'rifahnya. Kata Muhammadan ini ma'rifah. Katiban, seandainya kita rubah menjadi al-katiba, otomatis dia menjadi na'atnya nih. Tapi ketika katiban ini nakirah seperti sekarang ini, dan sebelumnya yaitu Muhammadan ma'rifah, maka saat inilah kita sebut kata katiban ini kedudukannya sebagai hal. Nah, karena dia bentuknya isim fa'il, maka kata sesudahnya, isim fa'il yang bertanwin, maka kata sesudahnya menjadi maf'ul bih. Karena isim fa'il yang sudah ada tanwin begini, bekerja seperti kerja fi'ilnya. Ya'malu amalal fi'li. Nanti kita akan bahas lagi tentang hal ini. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke sini. I'rab ismil fa'il. Kita pelajari dulu i'rabnya seperti apa ini. Contoh. Abuka hadirun. Nah, coba lihat kata hadir sudah populer dan familiar sekali, sering kita dengar, sering kita ucap tanpa sadar bahwa hadirun itu adalah bentuk isim fa'il. Kalau dia perempuan, hadirah. Seandainya abuka kita ganti dengan ummuka, maka hadir menjadi hadirah. Gitu. Seandainya abuka kita ganti dengan bentuk jamak, umpamanya abaukum hadiruna. Hadiruna adalah isim fa'il. Bentuknya isim fa'il. Tapi kedudukannya bukan isim fa'il. Kita ingatkan lagi, jangan sampai tumpang tindih. Karena ada beda antara bentuk dengan kedudukan. Di sini bentuknya isim fa'il memang, hadirun. Mau hadirun, mau hadiratun, mau hadiratani, mau hadirani, mau hadiruna, mau hadiratun. Pokoknya bentuk itu semuanya adalah isim fa'il. Kedudukannya tergantung bagaimana posisi dia dalam kalimat. Pada contoh yang sekarang di depan mata, abuka hadir, sudah pasti kedudukannya adalah sebagai khobarul mubtada. Sedang abukanya adalah mubtada. Maka kita lihat i'rabnya. Abuka mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah al-waw. Ingat kembali isim yang 5, li'annahu minal asma'il khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu. Yang sudah lalu kita bahas. Isim yang 5 ini ketika ia dirafa'kan tandanya waw. Ketika ia dinasobkan tandanya alif. Ketika ia dijarkan tandanya ya. Nah, di sini karena marfu' maka tandanya waw. Kalau pertanyaannya kenapa marfu'? Karena dia mubtada. Emang mubtada harus marfu'? Ya. Mubtada harus marfu'. Paling kurang fi mahalli raf'in. Ketika kata itu adalah kata yang mabni. Kalau di sini sekarang abuka bukan kata yang mabni. Dia kata yang mu'rab, maka tadi ada perubahan,
Ada abuka, ada abaka, ada abika. Perubahan-perubahan ini menandakan bahwa kata yang sedang kita angkat ini adalah kata yang mu'rab, bukan terbilang mabni. Kembali ke masalah. Abuka kedudukannya mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Sebab kata abu ini sedang kita sandarkan pada ka, yaitu dhamir kaf. Maka uraian selanjutnya, wal kafu dhamir bariz muttasil. Kata ganti dhamir, namanya dhamir itu kata ganti. Kata ganti bariz yang muncul, lawannya mustatir. Kalau mustatir tersembunyi. Kalau ini muncul dia. Bariz, muttasil, dia bersambung, bukan munfasil. Kalau huwa, itu munfasil. Kalau hu-nya, namanya muttasil. Kalau anta, munfasil. Kalau ka, muttasil. Nah. Kamu, dalam kamu bahasa Indonesia, kamu itu adalah dhamir munfasil, terpisah artinya. Tapi kalau mu saja, nah itu muttasil karena tersambung. Umpamanya kelasmu, bukumu, itu loh. Itu sebabnya. Nah, mu itu bahasa Arabnya adalah ka. Kamu adalah anta. Bedakan itu Bapak Ibu sekalian. Istilah begini harus diingat. Kenapa ada kata muttasil, kenapa ada munfasil? Nah, itu membedakannya. Kalau munfasil itu dia memang terpisah, berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semua ini kan berdiri sendiri masing-masing. Maka dikatakan munfasil, terpisah. Enggak tersambung dia dengan kata sebelumnya. Nah. Coba kalau kita bilang, kitabu anta atau kitabuka? Jawab. Kitabu anta atau kitabuka? Kitabuka. Kitabuka. Dhamirnya muttasil atau munfasil? Muttasil. Muttasil, bersambung. Ya, nggak boleh kitab hadza kitab anta, nggak boleh. Dzalika faslu nahnu, nggak boleh. Harus fasluna. Harus menggunakan dhamir yang muttasil gitu loh ya. Jangan munfasil. Jadi bahasa Indonesia dalam dialek harian kita ya salah, tapi ya namanya dialek harian. Ini buku kamu. Nah, itu kan ya sering begitu. Ini buku kamu. Kata anak kita, "Mama, buku aku mana?" Buku aku coba. Buku saya, salah buku aku itu. Nanti bahasa Arabnya kalau buku aku, kitab ana. Aina kitab ana? Ada kitab anta. Nah, salah karena menggunakan kata dhamir atau kata ganti yang terpisah pada posisi yang seharusnya dia bersambung. Nah, tapi dialek harian Indonesia, nggak di sekolah, nggak di rumah, kita akrab dengan dhamir yang munfasil. Ini baju aku loh, baju aku coba. Kita nggak bilang ini bajuku. Yang di sana itu bajumu, nah itu enggak. Itu baju kamu, ini baju aku. Nanti bahasa Arabnya salah semua itu kalau di bahasa Arab kan. Hadza qamis ana wa dzalika qamis anta. Hunaka baitun ana wa huna baitun anta. Baitun anti, ya ukhti, hadza baitun anti. Benar enggak kalimat begitu? Hadza baitun anti. Salah. Yang benar, hadza Baiti. baiti kalau ana, baituki kalau anti, baituka kalau anta. Nah ini kita jelaskan kembali agar supaya mengenal istilah dan tidak salah dalam pemakaian. Di sini abuka
pada posisi domir ini memang domir yang bersambung dengan abu, maka dikatakan muttasil. Mabniun ala sukun. Dia dibinakan karena memang domir semuanya mabni, yaitu kata ganti itu semuanya mabni karena dia adalah kata yang memang tidak berubah. Harokat akhirnya nggak berubah-ubah dia. Abuka, kita buka. Kalau orang mengatakan, kan ada abuki. Ki itu bukan perubahan dari ka. Ki itu memang secara khusus untuk perempuan. Ka ini secara khusus untuk laki-laki. Jadi ki tadi supaya kita tahu bukanlah perubahan harokat dari ka, fathah, bukan. Memang dari sononya sudah ada ki, dari sononya memang sudah ada ka, gitu loh. Maka dia mabni, nggak berubah-ubah harokatnya yang kita maksud tidak berubah. Selalu mabniun. Nah di sini sebenarnya bukan mabniun ala sukun, ada kekeliruan. Yang benar kaf dhamir barizun muttasilun, yang tepat mabni ala apa? Betul sekali. Yang benar dia adalah mabni alal fathah. Ini yang ngetik nih yang keliru nih. Mabniun alal fathah. Alal fathi. Nah, gitu ya. Dan jangan bilang mabniun alal fathati. Nah, ini kita tekankan lagi. Kenapa mabniun alal fathati pakai tak marbutoh nggak boleh? Karena kalau yang pakai tak marbutoh itu istilah yang berlaku untuk kata yang mu'rab. Nah, sementara kita sudah mengatakan domir ini mabni. Istilah yang berlaku untuk kata mabni itu fathah tanpa tak marbutoh. Dom, ad-dom untuk yang domah tanpa tak marbutoh. Al-kasr, al-kasri untuk yang kasrah. Jangan bilang al-kasrati. Seandainya kaf ini kita ganti dengan abuki untuk perempuan, maka nanti i'rabnya wal kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal kasri. Jangan bilang al kasrati. Karena dia istilah yang berlaku untuk mu'rab, sementara ini istilah yang berlaku untuk kata yang mabni. Sekedar membedakan. Jangan semerawut. Istilah mabni ya gunakan untuk kata yang mabni. Istilah yang berlaku untuk mu'rab gunakan untuk kata yang memang mu'rab. Nah, itu sebabnya di sini nggak boleh kita bilang mabniun alal fathati. Bertentangan. Fi mahalli jarrin. Nah, walaupun dia mabniun alal fathi, kaf ini, tapi dia menempati posisi jar. Alasannya karena dia mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu selalu majrur. Tapi kan istilah majrur itu hanya boleh dipakai untuk kata yang mu'rab. Sementara dhamir ini adalah kata yang mabni. Untuk kata yang mabni, apapun dia, bukan cuma dhamir, pokoknya mabni, gunakan istilah fi mahalli. Kalau dia menempati posisi nasab, fi mahalli nasbin. Kalau dia menempati posisi rafa, fi mahalli raf'in. Kalau dia menempati posisi jar, kita bilang fi mahalli jarrin. Seandainya ka-nya ini kita ganti dengan isim zahir, contoh saja, Abu Aliin, bapaknya si Ali, datang. Abu Aliin hadirun. Nah, Aliin ini adalah mudhaf ilaih. Dan langsung kita bilang, Aliin mudhafun ilaih majrurun. Nah, di sini boleh majrur. Nggak pakai fi mahalli lagi. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun wahiratun fi akhirihi. Karena aliin itu adalah kata yang mu'rab, tidak mabni. Oke, ini abuka. Hadirun,
karena Abu tadi adalah mubtada, maka hadirun khabarul mubtada marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah fi akhirih. Ini dia. Hadirun khabarul mubtada'i. Mubtada'nya pakai alif lam. Alif lam yang di sini berfungsi untuk menunjukkan mubtada yang tadi kita sebut maksudnya. Maka alif lamnya ini dinamakan al lil ahdi dzikri. Maksudnya yang tadi baru disebut li ahdi dzikri. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan tentang keterangan mengenai yang orang barusan? Semenit, 2 menit ditunggu. Jika tidak, kita akan lanjut maning. Nanya Tidak Pak, yang mudhof Iya, ilahi boleh. tadi, yang mudhof Kenapa? ilahi tadi, yang mudhof ilahi itu Kenapa mudhaf ilaih? apa Pak ya? Maaf. Mudhaf ilaih kenapa, Pak? Iya, kenapa? Kenapa? Yang majur apa namanya Pak? Finafil apa? Yang mudhof ilahi terus sama dengan majur. Suaranya terputus-putus. Yang tadi Suaranya terputus-putus. mudhof ilahi. Ya. Ya. Mudhof ilahi itu sama dengan Iya. majur apa ini sebenarnya? Majrur. Yang kami tanyakan majur apa ini? Majrur. Majur. Iya. Majrur. Wa alamatu jarri. Tanya apa tadi? Wa alamatu Finafil, jarri. Majrurun wa alamatu jarrihi. Tanda jarnya Dari kasrah zahirah fi akhirih. Kasratun zahirah fi akhirih. Fi akhirih. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak Gunarto. Selanjutnya sekarang. Ada ayat yang berbunyi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Saya mau tanya dulu. Kira-kira yang bentuknya isim fa'il yang mana? Fatiri. Masih ada lagi? Ja'ili. Ja'ili, betul sekali. Masih ada lagi? Nggak ada. Ada atau nggak ada? Nggak ada. Al-malaikati. Al-malaikati emang bentuk isim fa'il begitu? Nggak ada Ayo. lagi Ustaz. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau al-malaikati disebut juga bentuknya bentuk isim fa'il, berarti belum paham bentuk isim fa'il itu kayak apa, seperti apa. Padahal kemarin kita jelaskan bentuk isim fa'il itu kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, bentuknya mengikuti pola fa'il. Katib,
qari, ja'il, fatir, jalis, naim, qaim, la'ib, nazil, fatih, kharij, dakhil, dan semuanya selain dari yang kita sebut. Jika bentuknya sudah mengikuti pola fa'il, maka dia adalah bentuk isim fa'il namanya, dan dia berakar pada kata kerja 3 huruf. Selanjutnya, kita juga sudah jelaskan, kalau isim fa'il itu berasal dari kata kerja 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, bentuknya nanti mengikuti bentuk mudhoreknya dengan menjadikan huruf awalnya itu mim dhammah dan huruf sebelum yang terakhir dikasrohkan. Contoh, adkhala, cari mudhoreknya yudkhilu. Karena yudkhilu sudah ketemu, huruf pertamanya ganti dengan mim dhammah, jadi mudkhilu. Kasrohkan huruf yang sebelum akhir, sudah kasroh. Ya selesai, mudkhilun. Itulah isim fa'il namanya. Kata kerja 4 huruf. Kalau kata kerja 5 huruf, ijtahada, hamzah, jim, ta, ha, dal. Persis 5 huruf. Ijtahada fi'il madhi. Mudhorekkan dulu. Yajtahidu. Ganti huruf awal dengan mim dhammah. Mujtahidu. Kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Sudah kasroh. Tinggal tanwinkan ujungnya. Kita bilang mujtahidun. Itu kalau 5 huruf. Kalau 6 huruf, contoh, istaghfara. Hamzah, sin, ta, ghain, fa'ra. 6. Dan dia kata kerja madhi. Mudhorekkan dulu. Yastaghfiru. Ganti huruf pertama dengan dhammah, dengan mim dhammah. Mustaghfiru. Kasrohkan huruf sebelum terakhir, yaitu fa. Sudah kasroh. Tanwinkan ujungnya. Jadilah mustaghfirun. Nah, itu bentuk-bentuk isim fa'il. Bentuk-bentuk isim fa'il hanya itu. Sekarang cocokkan. Al-malaikah. Emang bentuknya bentuk isim fa'il? Tidak. Enggak kan? Ya enggak lah. Huruf sebelum terakhirnya aja kaf, fathah di sini. Sementara dalam rumus tadi, kalau dia kata kerja 4 huruf asalnya, atau 5 huruf, atau 6 huruf asalnya, maka huruf sebelum terakhir kasrohkan. Nah, kalau kita bacanya umpama ja'ilil malaikiti, nah umpamanya, nah kita boleh curiga. Boleh curiga. Ini curiga dulu. Curiga dulu, jangan-jangan ini nih isim fa'il. Ja'ilil malaikiti, gitu ya. Oh, huruf sebelum terakhir kasroh nih. Wah, jangan-jangan ini isim fa'il. Boleh curiga. Kalau ini enggak ada, kafnya itu tidak kasroh. Kok harus kaf sih? Maksud kita huruf sebelum terakhir. Ya. Kebetulan huruf kaf di sini. Dalam rumus tadi, kalau untuk kata kerja 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, ikuti mudhoreknya, dhammah mimnya, huruf pertama dhammah mim dhammah, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Nah, mim di sini al-mulaikah atau al-mala? Al-malaikah. Al-mala, berarti mimnya enggak dhammah. Enggak ada kecurigaan kalau begitu. Kecuali kalau ja'ilil mulaikiti. Wah, curiga kita. Mim udah dhammah nih, gitu ya. Mim udah dhammah. Sudah huruf sebelum terakhir sudah kasroh. Nah, kita boleh curiga ketika ada sedikit indikasi bahwa dia adalah seperti isim fa'il. Nah, kalau begini ini seharusnya tidak boleh ada kecurigaan kalau dia isim fa'il. Curiga saja nggak boleh, apalagi mengatakan ini adalah bentuk isim fa'il.
kesimpulannya, kata al-malaikah sama sekali bukan bentuk isim fa'il. Oke. Gitu cara ngetesnya gitu, cara nguji pendirian kita untuk mengatakan ini isim fa'il bukan ya, isim fa'il bukan. Antara maju mundur begitu, lihat unsur-unsur yang mencurigakan. Mim huruf pertama mesti dhammah. Ini al-ma'ah. Enggak, bukan ini. Huruf sebelum terakhir kan mesti kasroh. Ini ka, bukan. Begitu caranya. Oke. Sekarang kita lihat i'rabnya. Fatiris samawati wal ard. Kalau pertanyaannya kenapa fatiri? Ini hubungannya dengan penggalan sebelumnya. Ini kan ayat yang pertama dari surah yang ke-36, surah Fatir di dalam Al-Quran. Surah 35, maaf. Surah 36 Yasin. Nah, tetangganya surah Yasin, yaitu surah Fatir. Allah berfirman, coba dengarkan bagian awalnya. Alhamdulillahi, lillahnya itu kan sudah kasrah, ada lam ya. Alhamdulillahi, baru masuk ke fatiri. Nah, wajar kalau fatiri ini ikut kasrah, karena dia menjadi badal yang menjelaskan siapa Allah tadi itu. Alhamdulillahi fatiri. Nah, ini asalnya kenapa dia kasrah. Supaya kalian nggak bertanya, kenapa kok nggak fatiru? Ujuk-ujuk langsung kasrah. Nah, jawabannya itu tadi. Karena fatiri ini terkait dengan kata sebelumnya yang memang sudah kasrah, yaitu lillahi. Ayatnya berbunyi seperti itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kita ambil bagian ini saja. Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Lihat fatiri. Fatiri adalah na'at. Di lafzul jalal. Oh, bukan badal. Dia adalah na'at. Untuk lafzul jalal al-majrur qablahu. Yaitu alhamdulillah. Lillahinya itu sudah kasrah. Dan fatir jadi na'atnya. Kalau begitu Allahnya jadi man'ut. Allah jadi man'ut. Oke, lanjutnya. Wa na'tul majrur. Na'atnya kata yang sudah majrur itu harus majrur. Itu maksudnya. Maka fatiri. Karena kata sebelumnya sudah majrur. Yaitu lillahi. Oke. Maka istilah di sini. Na'at untuk kata yang sudah majrur. Itu majrur juga. Itulah artinya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tanda jarnya untuk kata fatiri adalah kasrah yang nyata sekali. Maka kita baca fatiri. Hubungan fatiri dengan as-samawati selanjutnya nanti, sekarang ini, adalah mudhaf. Fatiri ini mudhaf. Kalau begitu, as-samawati jadi apa? Mudhaf ilaih. Betul sekali. Kita lihat. As-samawati mudhafun ilaih majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Wa alamatu jarrihi kasrah. Nyata apa tidak? Nyata. Zahiratun. Nyata. Maka zahirah. Kalau ada kata nyata begini, berarti ada yang nggak nyata dong kasrahnya. Ada yang nggak nyata. Coba saya tanya, bahasa Arabnya di rumah sakit apa? Fil mustasfa. Betul sekali. Hebat nih. Saya suka kalau gini nih. Namanya cerdasun mubin. Iya. Kita lihat ya sebentar ya. Oke. Sebentar. Kita cocokkan dulu. Oke. Kita lihat contohnya. Oke.
Tadi kita bilang fil mustashfa. Fil mustashfa. Maaf, bukan shad. Pakai shin. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Oke, gitu. Fil mustashfa. Kalau di rumah bahasa Arabnya apa? Fil bait. Fil bait. Bil baiti. Oke, lihat. Fil baiti. Supaya jelas. Fil baiti. Perhatikan fil baiti dulu. Fi huruf jar. Oke lah, sudah selesai. Itu mabni ala sukun karena dia huruf. Al baiti ismun majrurun bifi, yaitu isim yang dijarkan oleh fi maksudnya. Apa tanda jarnya al baiti? Wa alamatu jarrihi Kasratun. Kasratun. Kasratun zahiratun. nyata Zahiratun. enggak kasrohnya? Nyata. Zahiratun. Nah, maka harus gunakan istilah zahirah. Kasratun akhirih. zahiratun fi Zahiratun. akhirih. Kasroh yang nyata, nyoto sekali. Jelas sekali. Muncul di situ. Fil baiti. Lihat fil mustashfa. Kita kan nggak mengatakan fil mustashfa'i atau fil mustashfi, gitu nggak kan? Tapi tetap fil mustashfa. Jangan kira al mustashfa ini nggak majrur loh. Karena dia sama aja dengan fil baiti. Al mustashfa juga majrur maksudnya. Yang menjarkannya, yang menjadikannya dalam keadaan majrur, yaitu harus kasroh nantinya, itu adalah adanya huruf fi ini, sama persis dengan fil baiti barusan. Coba kita lihat, fi huruf jar, mabni ala sukun karena dia huruf, selesai. Al mustashfa, isim dia, majrur juga, yang menjarkannya fi. Kita bilang majrurun bifi. Tapi wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasroh memang. Kasroh, nggak ada ya, tanda jarnya ya di sini nggak ada. Harus tanda jarnya adalah kasroh. Kasrah. Pertanyaannya pun, ayo. Kasrahnya ini zahirah atau tidak zahirah? Tidak zahirah. Tidak zahirah. Nah, Tidak nggak zahirah. kelihatan kan dia. Di sini nggak muncul kasrohnya. Padahal rasanya tetap rasa kasroh loh ini, jangan lupa. Terus kalau tidak muncul begini, bagaimana mengistilahkannya? Muqaddarah. Nah, itu yang dipakai. Kalau fil baiti kita bilang kasroh zahirah, kalau al mustashfa kasroh muqaddarah. Oh. Begitu. Muqaddarah itu maksudnya ya diperkirakan saja ada, walaupun nggak kelihatan. Ya gaya-gaya virus corona gitulah, nggak kelihatan, tapi ada. Iya. Diistilahkan dengan kasroh muqaddarah, diperkirakan. Kira-kira diperkirakan seandainya sekali lagi, kasrohnya itu kita munculkan, kira-kira kasrohnya ada di atas, ada pada huruf fa-nya atau ada pada huruf alifnya, alif yang di ujung? Alif yang ujungnya. Ada pada alif yang di ujung. Maka tambahkan kasroh muqaddarah alal alif. Begitu. Saya ulang. Al mustashfa ismun majrurun bifi. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun alal alif. Kasroh yang diperkirakan ada pada alifnya. Tapi jangan dimunculkan.
Karena al-mustasfa ini kata yang tidak menerima pemunculan harokat kasrah atau harokat dhammah di ujung atau harokat fathah di ujung, nggak nerima dia. Memang dari dulunya segini al-mustasfa begitu. Nggak boleh dipaksain fil mustasfa'i. Nggak boleh. Nah, walaupun kasrah itu tidak muncul, kita tetap menganggapnya ada. Kita bilang kasrah muqaddarah. Ada di atas alifnya atau pada alifnya, alal alif. Kenapa begitu? Lita'adzur. Karena terhalang. Kemunculan kasrah yang nyata terhalang. Kenapa terhalang? Li'annahu minal ismil maksur. Karena isim ini termasuk isim maksur. Emang apa isim maksur? Jawab. Apa itu isim maksur? Ada yang jawab? Yang ujungnya alif. Yang ujungnya alif. Kata yang ujungnya alif. Betul sekali. Yang Pak Noviar sampaikan. Suaranya familiar nih. Siap. Yang ujungnya alif. Jadi bukan cuma al-mustasfa dong. Ya pasti. Kan banyak kata bahasa Arab yang ujungnya alif. Al-huda, ujungnya alif bengkok. Al-asa, alif lazimah juga ujungnya. Al-fata, alif juga ujungnya. Apa lagi? Siwa. Al-waro, apa lagi? Siwa ya Ustaz. Siwa, betul sekali. Itu bedanya antara kasrah zahirah dengan yang tidak zahirah. Yang tidak zahirah tadi gunakan istilah muqaddarah. Kembali ke laptop. Gitu. Maka di sini mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah zahirah. Berarti begitu penting nih kata zahirah ini harus muncul. Sebab ada yang lain yang enggak zahirah. Dan di sini kebetulan memang harus zahirah. Kasrah yang nyata. Yang muncul di ujungnya. Wal ardi. Waw harfu atfin. Huruf sambung. Waw itu huruf sambung. Off. Dinamakan harfu atfin. Off. Orang mengatakan atof. Bahasa Arab yang benar, toknya itu disukunkan. Atfin. Ya, harfu atfin. Harfu atfin. Jadi jangan bilang harfu atfin. Kalau sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, nah silahkan aja. Ini huruf apa? Huruf atof. Nah, atof katanya, bukan. Karena susah kalau disukunkan. Ini huruf atf. Huruf atf. Nah, susah kan? Iya. Jadi untuk mengantisipasi kesusahan di zaman susah, zaman corona, maka orang mudah aja mengatakan huruf atof. Oke, ditolerir. Masih bisa diterima. Asal ketika masuk ke bahasa Arab aslinya, jangan lagi bilang harfu atof. Jangan. Harfu atfin. Mabniun alal fathah. Wawnya kan fathah kan. Tapi kan dia huruf. Huruf itu mabni. Maka istilahnya, sekali lagi, istilah yang dipakai tidak menggunakan tak marbutah. Bukan al-fathah. Karena mabni. Oke. Kalau ada huruf ataf semacam ini, huruf ataf memang banyak. Ada waw, ada fa, ada tumma, ada hatta, dan sebagainya. Banyak sekali huruf ataf itu. Dan semuanya adalah huruf sambung. Nah, biasanya tradisi bahasa Arab, kalau sudah menggunakan huruf sambung begini, kata selanjutnya, yaitu al-ardi dalam contoh ini, adalah kata yang dihubungkan. Maka dinamakan ma'tuf. Muncul lagi pertanyaan, emang dihubungkan kemana?
ke kata sebelum waw, yaitu as-samawati. Maka as-samawati ini dinamakan ma'tuf alaih, pakai alaih. Kalau al-ardinya jangan pakai alaih, ma'tuf baik. Ya, jangan pakai alaih. Yang sebelum waw, tempat al-ardi ini dihubungkan, itu harus pakai alaih. Maka as-samawat adalah ma'tuf alaih nih. Sekaligus ma'tuf alaih dia. Tapi al-ardinya ma'tuf saja. Wawnya harful atfi. Balik sini. Al-ardi ma'tuf. Alas samawati qablahu. Maksudnya dihubungkan ke as-samawat sebelumnya. Majrur. Iya, ma'tuf itu harus majrur. Kalau ma'tuf alaih sebelumnya majrur. Sebab ma'tuf itu minat tawabi', termasuk yang ngikut sebelumnya. Na'at mengikut sebelumnya, badal mengikut sebelumnya, taukid mengikut sebelumnya. Sehingga semua itu seperti yang pernah kita bahas, dinamakan tawabi', yaitu kata yang mengikuti sebelumnya. Oleh karena sebelumnya majrur, dalam contoh ini as-samawat, otomatis kata yang dihubungkan yaitu al-ardi, ma'tufnya ini, harus majrur, namanya ngikut. Maka muncul istilah ini, ma'tufun ala samawati qablah majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Lihat lagi itu. Kita baru sampai al-ardi. Fatiris samawati wal ardi. Masih tersisa ja'ilil malaikati rusulan. Kita lihat selanjutnya. Yang ja'ilil malaikati. Ja'ili na'tun thanin. Maksudnya na'at yang kedua. Li lafzil jalal al-majrur qablahu. Yaitu na'at yang kedua untuk kata Allah yang memang sudah kasroh sebelumnya. Coba kita tulis sebentar. Supaya oke. Jadi kata sebelumnya itu begini. Alhamdulillah. Ini kasroh nih pasti. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdulillahi. Baru fatiris samawati. Fatiris samawati. Kasroh juga. Ikut kasroh ini. Fatiri kasroh. Alhamdulillahi fatiris samawati. Kita masuk ke waw selanjutnya. Huruf ataf. Fatiris samawati wal ard. Kasroh juga wal ardinya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Lanjut. Sekarang ja'ili. Kasroh juga. Al-malaikati. Kasroh juga nih. Al-malaikati. Kasroh. Ja'ilil malaikati rusulan. Nah tiba-tiba harus dhammah rusulan. Maaf, harus fathah, harus mansub dia. Nah, coba lihat tuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Fatiri tadi na'at. Maka dia kasrah. Kembali kepada man'utnya yaitu Allah. Kembali kepada man'ut sebelumnya. Bentar ya. Oke. Jadi fatiri tadi kasrah karena dia jadi na'at untuk man'utnya
Yang mana man'ut? Allah. Kenapa Allah lafzul jalal? Ini yang kita maksud lafzul jalal. Atau ada yang menyebut lafzul jalalah. Oke lah, nggak apa-apa. Lafzul jalal. Di sini lafzul jalal. Allah itu adalah lafaz yang mulia. Ada ayam, ntar saya sembelih loh. Lillahi fatiris samawat. Jadi kasroh karena sudah ada lam ya. Lillahnya itu. Jadi Allahnya lafzul jalal majrur bilam. Tanda jarnya kasroh zahirah. Dia man'ut. Fatiri na'at. Nah tapi juga ja'ilinya na'at. Kembali lagi. Menyifati kata Allah sebelumnya itu. Fatiri kalau begitu na'at yang pertama. Ja'ili kalau begitu na'at yang kedua namanya. Gitu. Maka tadi kita katakan na'tun sanin, yaitu na'at yang kedua untuk kata Allah yang sudah dijarkan sebelumnya. Kembali lagi. Wa na'tul majrur majrur. Nah, ini maksudnya na'at yaitu ja'ili untuk kata yang sudah majrur yaitu Allahi sebelumnya tadi. Majrur ikut dijarkan juga. Maka ja'ili. Apa tanda jar? Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasrah. Ja'ili. Yang nyata sekali di ujungnya. Yaitu di ujung ja'ili, huruf lamnya. Wahwa, nah ini penjelasannya. Wahwa ismu fa'ilin. Ja'ili ini adalah bentuk isim fa'il. Udhifa ila maf'ulihi. Yang diidhafahkan kepada maf'ulnya yaitu al-malaikati. Wa ya'malu amalal fi'li. Dan dia ja'ilinya maksudnya bekerja seperti kerja fi'ilnya. Seakan ja'ala. Ja'ala fi'il madhi, yaj'alu fi'il mudhari'. Jadi kerjanya ja'ili persis seperti kerja fi'ilnya. Fata'adda ila maf'ulihi tsani, maka ja'ilinya itu karena dia bekerja sebagai kata kerja, seperti kata kerjanya, dia memasuki ta'adda itu melampaui, tembus, ya bolehlah, begitu ya maksudnya. Tembus ke maf'ulnya yang kedua, yaitu rusulan. Dan ja'ili ini adalah mudhaf untuk al-malaikah. Dan al-malaikah adalah maf'ul. Mudhaf ilaih tapi dia adalah maf'ul untuk ja'ili, untuk isim fa'ilnya. Cara berpikirnya gini. Seandainya kita hadirkan bentuk fi'ilnya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, kita mulai dari ja'ili, kita hadirkan maf'ul bih. Alladzi ja'ala, kata kerjaan kan ja'ala. Ja'alallahu, fa'ilnya Allah. Ja'alallahu. Al-malaikata. Al-malaikata rusulan. Bapak Ibu perhatikan. Kata kerja ja'ala dalam bahasa Arab termasuk kata kerja, ini masuk ke dalam rombongan kata kerja yang membutuhkan dua objek sekaligus. Enggak semua loh, enggak semua kata kerja dalam bahasa Arab membutuhkan dua objek sekaligus. Yang paling banyak itu adalah kata kerja transitif yang membutuhkan satu objek saja. Contohnya, qara'tu al-Qur'ana. Selesai, al-Qur'ana adalah maf'ul bih. Nggak boleh ada dua objek di situ. Objek satu, objek dua. Kecuali diatofkan. Qara'tu al-Qur'ana tsummal majallata. Tsumma huruf ataf juga. Saya membaca Al-Qur'an, kemudian saya membaca majalah.
Kalau ini ataf, bukan maf'ul bih, ma'tuf dia. Yang kita maksud maf'ul bih beneran. Perhatikan al-malaikata pada contoh yang ada di layar. Al-malaikata maf'ul bih pertama untuk ja'ala, rusulan maf'ul bih kedua untuk ja'ala. Allah telah menjadikan para malaikat itu utusan-utusannya. Nah, oleh karena al-malaikata ketika ja'ala yaitu bentuk fi'ilnya muncul, al-malaikata itu adalah menjadi maf'ul bih, rusulan juga jadi maf'ul bih, maka, nah baru ke sini lagi. Maka di sini dalam tanda kurungnya, sebelum tanda kurung ini diidhafahkan kepada maf'ulnya yaitu al-malaikah. Karena al-malaikah ini memang maf'ul untuk ja'ili ketika ia bekerja sebagai kata kerja. Gitu loh. Sedang rusulannya menjadi maf'ulnya yang kedua. Wa huwa mudhaf, tapi ja'ili sekaligus adalah menjadi mudhafnya. Menjadi mudhaf, maaf, menjadi mudhaf. Mudhaf untuk yang mana? Untuk al-malaikah tadi. Jadi malaikah bisa dua kedudukannya, bisa. Al-malaikati mudhaf ilaih jika ja'ilinya menjadi mudhaf. Al-malaikati itu adalah maf'ul bih jika ja'ili tadi bekerja sebagai kata kerja. Nah, dinamakan diidhafahkan kepada maf'ul. Oke, lihat mudhaf ilaih al-malaikati majrur wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Karena memang kasrah dan nyata ujungnya. Lihat rusulan maf'ul bih kedudukannya. Lismil fa'il. Maf'ul bih untuk isim fa'il al-mudhaf yang menjadi mudhaf. Ja'ili. Untuk isim fa'il yang menjadi mudhaf, yaitu ja'ili. Karena rusulan ini memang maf'ul bihnya ja'ili, tapi maf'ul bih yang kedua pastinya. Mansubun. Karena dia maf'ul bih maka dia mansub. Apa tanda nasabnya? Wa alam nasbihi fathatun nyata zahiratun fi akhiri, yaitu lan pada rusulan. Itu. Yeah. Belajar Arab itu ngeri-ngeri sedap ya. Pak Ustadz, minta tolong dibuka yang halaman sebelumnya. Maaf. Halaman sebelumnya, Tadi, ini? Ya, mau di screenshot. Scroll. Iya. Kalau di screenshot berarti ingin dipelajari lebih cepat, itu bagusnya. Sebab kalau nggak di screenshot pun pada waktunya saya kirim nanti melalui Bu Tri Utami. Lagi nyatet Pak Ustadz. Iya, bagus. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut, masih ada waktu nih sedikit. Saya ada khutbah, cuma nggak terlalu jauh. Kalau begitu, saya mau tanya dulu nih. Apa sih arti potongan ayat ini? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulah. Kita heboh menyoal i'rab tadi, jangan-jangan belum memahami apa makna Indonesianya yang terkandung di balik redaksi ayat Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an tertera pada ayat yang pertama dari surah yang ke-35, surah Fatir namanya, karena ada kata Fatir di awal ini. Silakan yang mencoba memahamkan kepada kami semua, apa sih terjemahan dari potongan ayat ini? Coba Pak Ustadz, boleh nggak coba? Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan para malaikat dan para rasul.
Nah, bagian-bagian akhirnya ini yang Gitu aja, Pak salah, Ustadz. Pak. Yang salah Pak Noviar. Yang awal-awal tadi bagus. Mulai dari ja'ilil malaikati rusulan. Jail kan jail kata sifat itu ya. Iya. Yang iya, mu. betul. Yang Iya, kan. Betul, betul. Jadi dia yang menciptakan juga kan atau menjadikan. Boleh, boleh. Tapi bukan itu yang saya persoalkan. Coba ulang lagi. Mulai dari ja'ili. Ja'ilil malaikati rusulan. Oke, terjemahnya? Malaikat dan rusul itu bentuk jamak semua kan? Betul. Terjemahnya aja, terjemahnya. Oh, jadi para malaikat dan para rasul. Bukan. Nggak boleh? Nggak boleh, nggak begitu terjemahnya. Oh ya. Berarti Ada saya yang lain? Ya. Dicoba, nanti kita jelaskan. Ada lainnya, silakan. Ayo. Sebelum Jumat nih, kita tunggu. Ayo, apa terjemahnya? Ustaz, Silakan. segala puji bagi Allah, Hah? pencipta langit dan bumi, yang Ya. menjadikan malaikat sebagai utusan. Iya. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Iya, seperti itu. Seperti itu seharusnya Pak Noviar terjemahnya, seperti Pak Imam barusan. Yang menjadikan para malaikat itu utusan. Jadi utusan ini jadi objek juga gitu loh. Al-malaikati juga jadi objek dari kata ja'il yang telah menjadikan para malaikat itu utusan. Mau dikasihnya boleh, utusannya. Karena malaikat itu utusan. Rasul dia. Maka Rasul Allah itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Rasul Allah yang di langit menyampaikan segala kebutuhan umat, manusia, dan bahkan apapun di bumi. Sedangkan Rasul yang di bumi menjelaskan apa yang diturunkan dari langit itu. Jadi Jibril alaihissalam, Rasul beliau, menyampaikan wahyu melalui Rasul Muhammad, Rasul di bumi. Muhammad adalah Rasul Allah juga, tapi di bumi. Rasul yang di bumi yaitu Muhammad dalam contoh ini menjelaskan apa yang diturunkan oleh Rasul langit tadi kepada umat manusia. Itu. Maka Rasul itu ada dua macam. Ada Rasul langit, ada Rasul bumi. Gitu. Malaikat maut. Rasul beliau, utusan Allah, yang diutus untuk mencabut nyawa jika sampai ajalnya. Untuk dipulangkan ke pencipta Allah Rabbul Izzah. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut, Maning. Saya tunggu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Yang penting di sini, Bapak Ibu sekalian, kalian, Bapak Ibu semuanya, tahu bahwa Fatiri ini adalah na'at, gitu loh, kata sifat yang menyifati Allah. Dia mudhaf, as-samawatinya mudhaf ilaih. Wawnya huruf ataf, al-ardinya ma'tuf, yang dihubungkan kepada as-samawati, maka harokatnya sama. As-samawati kasrah, majrur karena dari mudhaf ilaih dari fatir. Al-ardi harus ikut dijarkan juga, dimajrurkan juga. Karena ma'tuf itu harus selaras dengan ma'tuf alaih. Ja'ili, kedudukan dia sebagai na'at yang kedua,
Untuk Allah tadi, sedang fatir adalah na'at yang pertama. Ja'ili ini hubungannya dengan al-malaikati adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi karena ja'ili adalah isim fa'il, dia bisa bekerja sebagai fi'il. Karena bekerja sebagai fi'il, ja'ilinya ini, maka al-malaikatinya menjadi maf'ul bihnya sebenarnya. Tapi dia sekarang menjadi mudhaf ilaih untuk ja'ili itu sendiri. Maka nggak muncul fathahnya. Sebab hubungan langsung ja'ili dengan al-malaikah ini sekarang, hubungan langsungnya adalah ja'ili mudhaf, al-malaikati mudhafun ilaih. Jadi yang nampak sekarang loh ya. Nah oleh karena ja'ili ini bekerja sebagai fi'il, maka rusulan kedudukannya maf'ul bih. Maf'ul bih untuk yang mana? Untuk ja'ili. Emang ja'ili menjadikan kata rusulan bisa menjadi maf'ul bih? Bisa. Kenapa? Karena ja'ili ini isim fa'il. Isim fa'il itu bisa bekerja sebagai fi'il. Dan fi'il, apalagi ja'ili, ini kan fi'ilnya ja'ala. Apalagi ja'ala itu fi'il yang membutuhkan dua objek sekaligus. Al-malaikata namanya al-maf'ul bih al-awwal, rusulannya al-maf'ul bih ats-tsani. Tuh. Kalau ja'ala. Tapi kalau ja'ilil malaikati rusulan, cukup mengatakan rusulan ini maf'ul bih, al-malaikati ini adalah mudhaf ilaih, ja'ilinya ini adalah mudhaf. Gitu. Kalau orang tanya, kenapa rusulan? Karena dia maf'ul bih. Dari mana bisa muncul maf'ul bih gaya ini? Dari ja'ili. Emang kenapa ja'ili? Ja'ili ini adalah kata yang berbentuk isim fa'il dan dia bisa bekerja seperti kerja fi'ilnya, yaitu ja'ala. Itu. Silahkan, ada pertanyaan? Bapak Ibu, silahkan. Jadi yang penting dalam i'rab itu yang saya inginkan, atau yang kita kehendaki dengan i'rab begini, sebenarnya bukan kelengkapan atau kesempurnaan kalimat-kalimatnya gaya ini, enggak begitu. Yang penting itu, target minimalnya adalah Bapak Ibu mengenal kedudukan kata. Itu aja kok. Cuma itu. Jadi alhamdu ini mubtada gitu. Lillahinya adalah khobar. Terdiri dari jar dan majrur. Fatirinya ini na'at. Kalau begitu Allahinya selain dia majrur dengan lam, dia man'ut. Segitu aja. Fatirinya ini dia na'at. Karena na'at harokatnya harus ngikut. Maka fatiri. Hubungan fatiri dengan as-samawat, hubungan idhafah. Kalau begitu fatiri, selain dia na'at untuk Allah, dia adalah mudhaf untuk as-samawat. As-samawati mudhafun ilaih. Sementara kita tahu mudhaf ilaih itu harus majrur. Wajar jika harokatnya as-samawati. Wal ardi, wawnya huruf ataf. Mabni, karena dia huruf. Al ardi, ma'tuf, karena dihubungkan kepada as-samawat. Oleh karena dia ma'tuf, sedang ma'tuf alaihnya as-samawat, harokatnya harus sama. Maka wal ardi. Salah kalau dibaca fatiris samawati wal ardo. Nggak bisa. Tahu wawnya huruf ataf. Otomatis al-ardinya ma'tuf. Ja'ilinya adalah na'at yang kedua. Seperti fatir, dia na'at yang pertama. Yang menyifati kata Allah. Man'utnya tetap Allah ini. Oleh karena Allah ini man'ut dan dia majrur dengan lam tadi maka kasroh, maka di sini ja'ili pun harus kasroh. Seperti fatiri. Hubungan ja'ili dengan al-malaikati adalah hubungan idhafah. Ja'ili mudhaf, al-malaikati mudhafun ilaih. Karena ja'ili itu isim fa'il dan dia boleh bekerja sebagai fi'il, maka rusulan menjadi maf'ul bihnya. Nah, itu yang kita inginkan, target minimalnya sebenarnya. Tahu kedudukan kata. Sebab ini efek langsungnya ini,
Kalau tahu kedudukan kata, maka harokatnya insya Allah rebes, beres, rebes, beres. Harokat apanya? Harokat akhir. Kita nggak ngelantur. Kita nggak bilang, Alhamdulillahu fatiras samawata wal ardu ja'ilul malaikata rusulin. Nggak gitu. Ya itulah. Karena kita mengenal kedudukan kata. Runtut. Tertata, namanya juga mengikuti alur tata bahasa, otomatis harokat-harokatnya tertata. Nggak ngelantur, nggak ngalor ngidul ke sana kemari, membuat jangankan kita bingung, yang mendengar pun bingung. Jangankan manusia, malaikat dan jin pun ikut bingung. Kenapa harokatnya begini, nih si bapak ini, si ibu ini, umpama. Inilah target minimal dari belajar Arab. Jadi bukan kesempurnaan kata sehingga muncul keluhan, aduh ini kalimatnya panjang banget, bikin ribet. Bukan, ini sekalian kita belajar aja sebenarnya. Bukan target kalau ini sih, bukan target. Targetnya mengenal kedudukan kata aja, bahwa ini loh fa'ilnya, yang ini maf'ul bihnya, yang ini mubtada, yang ini khobar, maka dia harus marfu. Cuma itu kok. Ya. Jadi Pak Ustadz, ya. kalau ngedengerin Pak Ustadz sih kelihatannya enak, cuman Ya. mengenai kedudukan. Karena Pak Ya. Ustadz nggak ahli, cuman bagi saya nih Pak Ustadz, Iya. agak ribet. Misalnya nih, tadi kan ja'il itu kita kalau bentuk, nah kalau bentuknya isim fa'il, nanti kedudukannya bisa mudhof, bisa bisa dan lain sebagainya. Nah untuk kan itu dalam satu kalimat. Iya. Dalam satu kalimat itu berarti satu kata itu kita harus mengerti bentuknya sebelum ke kedudukannya kan. Tadi kata Pak Ustadz kan kalau isim fa'il itu cuman bentuk, tapi kedudukannya dia bisa sebagai mubtada, A, sebagai B, C, D. Nah, betul. Dia mesti sekali. banyak belajar, baca. Betul sekali. Kan, Maka nggak bagi cukup saya agak ribet. belajar bahasa Arab ini, termasuk yang sekarang sedang kita hadapi ini, nggak cukup 3 bulan Pak Noviar dan Bapak Ibu lainnya. Betul. Nggak cukup. Iya. Jangankan 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun pun nggak cukup. Oh, saya aja masih belajar. Iya betul Pak Ustadz. Saya masih kebet buku loh Bapak Ibu, masih kebet. Oh ini, masih banyak O-nya saya. Oh begitu, oh begini gitu. Saya sisihkan 1x24 jam itu 2 jam untuk baca buku-buku, baca baik terkait pelajaran ataupun buku yang sifatnya memberikan wawasan, membuka wawasan. Harus baca. Kalau nggak baca, wawasan kita nggak berkembang, nggak terbuka. Dan yang terkait pelajaran mandek juga kalau nggak dikebet-kebet lagi. Gitu. Maka saran, kalau sudah punya sedikit keilmuan semacam begini, di antara cara untuk menempelkannya adalah ngajar. Bapak Ibu harus menularkannya kepada saudara, kepada adik, kepada teman-teman. Ayo yang mau belajar, itu kita tertantang nantinya. Kalau mau melekat, lengket, ket. Seperti amplop dan perangko. Itu caranya. Rusul itu jamak dari apa? Rasul, betul. Kalau al-malaikah jamak dari apa? Malaikat itu jamak. Malak, betul sekali. Malakun. In hadza illa malakun karim. Malakul maut. Nah, malak itu satu. Kalau malaikah sudah banyak dia jamak. Oh, malak satu.
Iya. Malakun ya. Malakun itu malaikat. Malikun itu raja. Malikun itu pemilik. Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malikun, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Malik adalah raja. Tapi kalau malak, malaikat. Itu. Nah, ini PR ya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini PR. PR, Bapak Ibu kerjakan, ditulis. Nanti pada pertemuan mendatang saya akan tanya. Bagaimana mengi'rabkannya? Bagaimana mengi'rabkannya? I'rabnya boleh sebatas seperti tadi, singkat aja. Ini umpamanya saja. A mubtada, fahim khobar, anta fa'il, darsaka maf'ul bih. Contoh saja, belum tentu begitu. Belum tentu gitu. Jadi yang ingin saya lihat dari Bapak Ibu adalah kedudukan katanya apa. Kalau nggak punya kedudukan apa-apa, udah nggak ada kedudukannya gitu aja. Istilah nggak ada kedudukan itu la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan apa-apa. Ya. Jadi nggak usah jadi beban berpanjang-panjang. Fa'ilun marfu'un li tajarrudihi an, susah itu, repot. Daripada repot, yang penting kedudukan kata. Ya. Contoh, ini contoh loh, jangan ditiru, contoh ngawur. Ini adalah fa'il. Ja'ilun adalah khobar. Fi adalah huruf ataf. Al-ardi adalah na'at umpamanya. Khalifah adalah badal. Nah, gitu aja. Ya, gitu aja. Dan ini PR-nya. Saya akan tagih nanti pada pertemuan berikutnya. Tadrib, namanya juga latihan. Tadrib ala itu latihan. Tadribun ala i'rab ismil fa'il. Latihan mengi'rabkan bentuk isim fa'il. Oke. Bapak Ibu, kita batasi dulu sampai di sini pertemuan kita karena Jumat ya, dan saya juga ada tugas hari ini. Terima kasih untuk semua dan mudah-mudahan PR-nya bisa dibahas nanti. Ya. Terima kasih Ustadz. Syukron kasiron. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu Nurul Huda ada ya kafaratul majlis karena Bu Ita sedang. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah lewat. Bu Nurul bisa menutup doa kafaratul majlis. Terima kasih. Bu Tami, saya terlambat ya Bu Tami. Ya. Ya. Saya sudah rekam. Bu Nurulnya ya Bu Tami. Siapa? Bu Nurul. Bu Nurulnya ada. Kalau nggak ada, belum jawab nih Bu Ita. Bu Ita bisa? ya insya Allah. Yuk, Ayo teman silakan. belajar untuk kita belajar hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin rabbil alamin. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Putri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Oke. Maaf lahir batin. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Yang tadi PR aku belum sempat nulis. Sudah ada di grup Bu, lihat aja. Oh iya. Saya sudah. Makasih ya Bun. Ya, sudah ada.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semua ya. Jangan kemana-mana. Amin. Ya, Amin. jangan kemana-mana. Di rumah Salam aja. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Doa yang sama. Mohon maaf Putri, mohon doanya sekali terus sehat. Sehat-sehat. Saya kurang sehat kalau gitu.